Dalam perjalanan memahami siapa makhluk terkuat di bumi, kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Manusia, meski tubuh kita terbatas, manusia mampu mengangkat beban setara 1 hingga 2 kali berat badan. Namun, kekuatan sejati manusia bukanlah ototnya, melainkan akalnya. Dengan teknologi, kita menciptakan alat, mesin, dan strategi untuk menaklukkan dunia. Tanpa kecerdasan itu, manusia hanyalah makhluk lemah di tengah rimba liar. Lalu, kita beralih pada raksasa sejati daratan, gajah. Hewan megah dengan tubuh seberat 6 ton ini mampu menggunakan belalainya untuk mengangkat beban hingga 9 ton. Bayangkan, satu hewan bisa mengangkat beban setara 6 mobil keluarga sekaligus. Kekuatan gajah bukan hanya pada belalainya, tapi juga pada kekompakan kawanan. Mereka bergerak bersama, melindungi anak-anaknya, dan dengan kekuatan besar itu, mereka menjadi simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Dari padang sabana yang luas, kita bergerak menuju padang rumput, tempat salah satu hewan paling setia kepada manusia hidup, kuda. Sejak ribuan tahun lalu, kuda telah menjadi sahabat manusia dalam peperangan, perjalanan, hingga pertanian. Seekor kuda penarik beban mampu menarik hingga 30 kali berat tubuhnya. Tidak hanya kuat, kuda juga tanggung, mampu berlari puluhan kilometer tanpa henti. Di sini, kekuatan bertemu dengan daya tahan, menjadikan kuda sebagai simbol kecepatan dan kebebasan. Namun, di arena lain, ada hewan yang kekuatannya lebih buas. Banteng, tubuh kekar, otot yang menonjol, dan tenaga eksplosif menjadikannya simbol keberanian di banyak budaya. Seekor banteng dewasa mampu mengangkat atau mendorong beban lebih dari 1,5 kali berat tubuhnya. Tapi, kekuatan sejatinya terlihat ketika ia menyerang. Dengan kecepatan yang luar biasa, tanduknya bisa menembus apapun yang menghalanginya. Banteng adalah kekuatan liar yang tak mudah dijinakkan. Dan dari padang rumput yang panas, kita melangkah ke hutan tropis yang lebat, rumah bagi salah satu primata terkuat di dunia. Gorila dengan tubuh yang tampak seperti manusia raksasa. Gorila mampu mengangkat hampir 10 kali berat tubuhnya. Otot lengannya sanggup merobek batang pohon kecil, dan satu pukulannya bisa melumpuhkan lawan. Namun, meski punya kekuatan luar biasa, gorila sejatinya adalah makhluk damai. Dari hutan tropis, tempat gorila berkuasa, kita bergerak lebih dalam ke dalam belantara Asia. Di balik rimbunnya pepohonan, muncul sosok penguasa bayangan, harimau. Dengan tubuh yang lincah, harimau adalah kucing terbesar di dunia. Satu cakaran saja bisa merobek kulit kerbau, dan gigitan rahangnya mampu menghancurkan tulang. Tidak hanya itu, harimau adalah pemburu soliter. Ia berburu sendirian, memanfaatkan kesabaran dan keheningan, lalu menyerang dengan kekuatan ledakan yang luar biasa. Inilah perpaduan mematikan antara kecerdikan, kecepatan, dan kekuatan. Namun, jika kita menyeberang ke hutan utara dan pegunungan Alaska, kita akan bertemu dengan makhluk raksasa lainnya, beruang grizzly. Dengan berat lebih dari 400 kg, seekor grizzly bisa berlari secepat kuda dalam jarak pendek. Kekuatan lengannya sanggup merobek kayu, dan satu kali serangan cakarnya dapat menghancurkan tengkorak hewan besar. Tapi meski begitu, grizzly bukan sekedar pemburu, ia juga pencari makan oportunis, memakan ikan salmon, tumbuhan, hingga bangkai. Beruang ini adalah definisi kekuatan brutal yang dibalut dengan insting bertahan hidup. Dan dari dinginnya pegunungan, perjalanan kita berlanjut ke padang sabana Afrika, rumah bagi hewan yang disebut sebagai raja. Singa berbeda dengan harimau yang berburu sendirian. Singa adalah makhluk sosial, mereka berburu dalam kelompok, membentuk strategi untuk menjatuhkan mangsa yang jauh lebih besar, seperti zebra dan kerbau. Singa jantan dewasa mampu menjatuhkan mangsa dengan kekuatan gigitan hingga 650 PSI, cukup untuk menghancurkan tulang. Namun kekuatan singa tidak hanya ada pada fisiknya,
melainkan juga pada kerjasama kelompoknya. Inilah yang membuat singa benar-benar layak disebut Raja Sabana. Dari padang sabana Afrika tempat singa berkuasa, mari kita alihkan pandangan kita ke langit. Di angkasa biru yang luas, ada penguasa udara, elang emas dengan sayap yang membentang hingga lebih dari 2 meter. Elang emas mampu meluncur dengan kecepatan lebih dari 240 km per jam. Kuku tajamnya bisa menembus tubuh mangsa dalam sekejap, bahkan sanggup menjatuhkan hewan yang jauh lebih besar darinya, seperti kambing gunung. Inilah kombinasi antara ketajaman penglihatan, kecepatan serangan, dan cengkeraman maut yang membuat elang emas menjadi predator langit yang ditakuti. Namun, begitu kita menurunkan pandangan dari langit ke air, kita bertemu dengan raksasa lain. Buaya air asin. Dari sungai tenang hingga muara laut, buaya ini berdiam diri bagai batu, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Begitu rahangnya menutup, hampir tidak ada yang bisa lolos. Kekuatan gigitannya mencapai lebih dari 3.700 PSI. Terkuat di antara semua hewan hidup. Seekor kerbau dewasa bisa ditarik masuk ke air hanya dengan satu gigitan. Kesabaran dan kekejaman buaya menjadikannya penguasa sejati perairan tropis. Di balik monster air itu, kita bertemu dengan raksasa liar. Badak dengan tubuh mencapai 2 ton, kulit setebal baja alami, dan tanduk keras sebagai tombak. Badak adalah salah satu binatang darat terkuat yang masih hidup. Satu terjangan badak dapat menumbangkan pohon, merobek tanah, bahkan mengusir predator sebesar singa. Meski penglihatannya buruk, instingnya tajam. Jika merasa terancam, badak akan berlari secepat 55 km per jam. Kecepatan luar biasa untuk tubuh sebesar itu. Ia adalah tang hidup yang diciptakan alam. Namun, sebelum kita menutup perjalanan ini, mari kita lihat satu makhluk mungil yang setiap hari berjalan di sekitar kita, yaitu semut. Tubuhnya kecil, tetapi kekuatannya luar biasa. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga 50 kali berat tubuhnya sebanding dengan manusia yang mengangkat truk besar seorang diri. Lebih hebat lagi, semut tidak pernah bekerja sendirian. Mereka hidup dalam koloni dengan kerjasama yang sempurna. Seekor semut mungkin kecil, tetapi jutaan semut yang bersatu bisa membangun benteng tanah raksasa, menaklukkan mangsa yang jauh lebih besar, atau mengangkut makanan tanpa henti. Kekuatan semut bukan hanya pada ototnya, tapi juga pada kebersamaan yang tak tergoyahkan.